Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali para pecinta Sabda Komsos Santo Yosef Pandan bersama saya Pastor Marcelinus Limbong OFM Cup. Renungan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini yang diambil dari Minggu Biasa ke-23 tentang cara kita menegur berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Para saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Entah sifatnya kecil ataupun besar, yang jelas bahwa kita merupakan bagian dari kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita sadari, setiap kesalahan belum tentu menyangkut dosa, tetapi setiap dosa tentu merupakan bagian dari kesalahan. Sebuah kesalahan bila tidak ditangani dengan baik akan bersifat fatal. Tetapi bila cara dilakukan dengan baik, sebesar apapun permasalahan kita pasti dapat diatasi dengan baik. Berbicara tentang kesalahan, dalam konteks ini kita berbicara tentang dosa. Dosa dalam arti melakukan kesalahan. Bacaan pertama dalam kitab Yehezkiel dikatakan, setiap orang yang berbuat jahat tidak diingatkan atau tidak peduli atas kelemahan orang, maka kepada kita dituntut sebuah pertanggungjawaban. Dimaksudkan bahwa kita sebagai orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah juga bertanggung jawab atas kesalahan ataupun dosa orang lain. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma menekankan bahwa setiap orang Kristen mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama karena kasih merupakan kegenapan hukum Taurat. Artinya, baik orang baik maupun orang yang tidak baik atau orang yang berdosa harus diperlakukan seperti seorang yang sungguh menjadi bagian dari Allah. Artinya harus dikasihi. Didorong oleh kasih ini, penginjil Matius dalam Injil mengajari kita bagaimana kita memperlakukan setiap orang yang jatuh ke dalam dosa ataupun jatuh ke dalam kesalahan. Di sini dikatakan setiap jemaat bertanggung jawab terhadap saudaranya yang berdosa. Mereka harus dikembalikan ke jalan yang benar, yakni kepada Allah. Namun semuanya itu harus dilakukan dengan cara sesuai dengan maksud Allah, yakni dengan lembut hati, tanpa sikap membenci dan juga kerakusan untuk memvonis. Yesus menasihatkan supaya setiap orang yang berbuat salah ataupun berbuat dosa harus ditegur di bawah 4 mata. Hal ini dimaksudkan supaya orang yang berdosa bukan pertama-tama merasa dipermalukan, melainkan ditolong. Jika hal itu tidak diindahkan, mintalah 2 atau 3 orang sebagai saksi supaya perkara itu tidak disangsikan. Atau dengan kata lain, bahwa perkara itu perlu dan harus diatasi. Ini merupakan perkara yang serius. Tetapi jika cara itu pun tidak diterima atau tidak membawa perubahan kepada orang yang melakukan kesalahan atau yang berbuat dosa, perkara ini boleh diangkat di tengah jemaat supaya orang yang melakukan kesalahan atau dosa lebih yakin akan kesalahannya. Dan semuanya itu demi keselamatan orang yang melakukan kesalahan dan juga merupakan kenyamanan, kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Namun
Bila hal itu tidak juga diindahkan, maka orang tersebut haruslah dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau bisa disebut sebagai pemungut cukai. Artinya mereka tidak dipandang lagi sebagai bagian dari jemaat Allah. Dalam kitab Ulangan bab 19 ayat 15 juga disinggung mengenai anggota yang dikucilkan di tengah jemaat sebagai orang kafir atau pemungut cukai. Para saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian lama berbeda maksud dari mengikat dan melepaskan dengan maksud perjanjian baru. Perjanjian lama dalam kitab Ulangan disinggung tentang bagaimana seseorang akhirnya dikucilkan dalam kelompok orang-orang beriman. Sebuah jemaat, dalam kelompok jemaat, mereka mempunyai kuasa untuk mengucilkan orang yang bersalah atau berbuat dosa dari kelompok mereka, dan ini merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh bila seseorang itu sungguh-sungguh tidak mau berubah atau bertobat. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus memberikan mandat itu hanya kepada Petrus. Dialah pemegang kekuasaan dari Allah. Karena itu, kepada Petrus diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Namun keterlibatan para anggota jemaat disinggung bahwa mereka bisa ambil bagian dalam kesatuan dengan mendoakan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa supaya mereka masuk atau bertobat ke jalan yang benar. Dan juga kita akan melihat bagaimana reaksi orang yang telah ditobatkan, yakni dengan cara didoakan. Sebab dalam Injil tadi dikatakan 2-3 orang hadir berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir di dalamnya. Artinya Yesus mendengarkan semua keluh kesah umat beriman. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kenyataan mengatakan bahwa kita masih jauh dari maksud Yesus berhadapan dengan orang yang melakukan kesalahan. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan di mana ketika orang lain melakukan kesalahan, kita bukan menolong orang itu supaya lepas dari kesalahannya, supaya dia lepas dari keberdosaannya, melainkan kita pertama-tama memvonis orang, menjas orang, bahkan menceritakan kelemahan-kelemahan orang. Dan pada kesempatan ini, Yesus memesankan kepada kita dalam Injilnya supaya kita bertobat dan mengubah diri, bukan terutama orang lain yang melakukan kesalahan supaya bertobat, tapi kita juga dalam artian ini harus bertobat bila kita mempunyai kecenderungan untuk menceritakan kesalahan orang lain. Semoga renungan ini dapat membantu saudara-saudari yang terkasih. Semoga amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan singkat ini. Tetap saksikan renungan-renungan selanjutnya yang dibawakan oleh para pastor dalam channel Komsos. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Pace e bene. Tunggu dulu. Mana? Apanya ini? Terima kasih atas terima kasih. Like, subscribe, ada.